advance to final. Mengalahkan Prancis di semifinal World Cup 2026 dengan skor 2-0 di mana mereka bahkan tidak bikin peluang tidak riskan sama sekali. Tidak ada yang mereka meyakinkan banget dari peluit berbunyi sampai dengan akhir. Dan ini membuat mereka ada di final kedua kali ya sepanjang sejarah mereka, dan di yang pertama, edisi pertama mereka berhasil juara di 2010. Dan lagi-lagi ya, diingat di 2010 mereka kurang di pertandingan pertama lawan Swiss waktu itu. Tapi habis itu mereka jadi juara. Dan sekarang mereka tersendat melawan Cape Verde. Pertandingan pertama. Apakah akan mengulangi sejarah? Ya, dan itu yang memang dibutuhkan, Mat, ya, dalam sebuah turnamen. Start bukanlah menjamin bahwa endingnya akan seperti mereka memulai sebuah turnamen. Bagaimana ada progresi, saling belajar, berkaca bahwa tim-tim lain juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengganggu tim sekelas Spanyol. Tapi tetap saja kualitas individu, kemudian bagaimana gaya bermain dengan De La Fuente yang sudah punya game plan yang sangat clear yang sudah dipahami oleh para pemain dari kelompok umur di bawah hingga ke tim senior. Dan outcome-nya Prancis yang sebenarnya tadi sempat dalam kondisi ketika kebobolan, mereka coba untuk bisa menekan Spanyol, tapi kemudian dengan run of play ada kesalahan Luca Digne yang berujung dengan gol Oyarzabal. Dan semenjak itu tidak ada plan B, tidak ada upaya Deschamps untuk bisa merubah situasi, dan sangat tidak menolong apa yang ditawarkan sang pelatih dari sisi lapangan bagi Prancis, juga dengan pergantian-pergantian yang begitu predictable. Ini menjadi masalah bagi Prancis yang tentunya mereka shock, mereka tidak tahu bagaimana cara bereaksi, dan itulah keuntungannya Spanyol ditahan oleh Cabo Verde. Mereka punya experience dalam kondisi yang sangat buruk dan mengkhawatirkan. Mereka juga masih bisa mengamankan poin, dan itu terjadi di group stage. Kalau terjadi di knockout stage, inilah yang terjadi kepada Prancis. Mereka terlalu dikdaya dari awal di group stage dengan mendominasi lawan-lawannya, bahkan Paraguay yang dikatakan sempat mengganggu, tapi mereka juga dominasi. Maroko yang harusnya memberikan perlawanan, mereka tidak turn up di laga tersebut. Jadi memang lawan-lawan Prancis sebelumnya tidak dalam level Spanyol. Spanyol adalah tentunya musuh yang sangat berbeda kelasnya, dan kali ini Didier Deschamps kalah segalanya dari De La Fuente. Kalau kita guys, ini kan artinya Spanyol udah masuk final. Calon lawannya antara Argentina dengan Inggris. Di mana di antara kedua negara yang lebih bisa menyulitkan? Punya potensi lebih menyulitkan. Kita langsung ketemu di live reaction Argentina lawan Spanyol ya. Spanyol Argentina di final. Udah di Argentina. Di final dipastikan. Lebih berat lawan Argentina bagi Spanyol loh. Maksudnya Spanyol lebih susah ngelawan Inggris atau ngelawan Argentina? Inggris terlalu terbuka sebenarnya. Berhadapan dengan Spanyol yang gaya mainnya seperti ini cukup nyaman bagi Spanyol justru. Malah justru Argentina. Kalau Argentina dengan permainannya sedikit kotornya itu bisa mengganggu Spanyol. Bisa membuat Spanyol terpancing, apalagi pemain-pemain muda kan. Di Spanyol ini itu bisa keluar terpancing. Kita tahu Kubarsi di Liga Champions beberapa kali kena kartu merah karena terpancing, terprovokasi. Yamal juga jiwa mudanya tuh begitu berapi-api. Justru dengan permainan dewasa dari Argentina yang sedikit kotor itu bisa mengganggu ritmenya Spanyol. Ini kan sama sekali Spanyol tidak terganggu di ritmenya. Tidak diganggu sama sekali. Cuma Theo itu pun di menit-menit terakhir. Tidak diganggu sama sekali ini. Tapi ya kalau melawan Inggris ya sejauh ini Inggris lini belakangnya masih menjadi masalah ya. Maksudnya badai cedera dan segala macam, bermain terlalu German ways dari Thomas Tuchel itu cukup mudah bagi Spanyol justru karena Spanyol lebih sering melawan tim-tim seperti itu. Dibandingkan dengan permainan-permainan kotor. Karena kalau Inggris pun mereka udah ketemu di final di Euro, Inggris pun kesulitan dan dapat beberapa peluang di awal. Habis itu praktis kan Spanyol kunci permainan. Ini menjadi satu pukulan nggak buat Prancis, tapi skuad mereka kan ada terus ya. Akan ada terus, Clairefontaine terus berproduksi gitu kan, dan banyak pemain muda yang sudah siap. Bahkan kita tidak melihat Aklius di ajang kali ini, dia ada di bench, juga pemain yang akan membawa Prancis untuk bisa lagi tampil baik di setiap turnamen ya.
Dan memang ini menjadi pukulan telak karena bagi Deschamps gagal untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Perancis di aksi penutupnya. Betul. Tapi tentunya prestasinya sebagai pemain sudah memenangkan ajang ini, sebagai pelatih juga sama gitu kan. Tapi sayangnya gagal menutup dengan indah padahal tim ini sangat difavoritkan dan bahkan begitu diunggulkan walaupun lawannya adalah Spanyol. Tapi kita lihat bagaimana kembali hanya 2 attempts on target dari Perancis dan on average dari 7 laga yang sudah dimainkan oleh Spanyol mereka hanya merasakan 1,18 average tekanan menuju ke gawang on target. Ini yang terendah dalam catatan turnamen ini gitu. Jadi memang defensively sangat sound, mereka buktikan dengan backline yang sangat kokoh tapi dimulai dengan press Oyarzabal. Ini yang benar-benar membedakan kualitas dari tim ini. Di mana tidak ada bintang yang terlalu luar biasa tampil, bahkan Lamine Yamal pun kali ini juga gue menganggap dia tampil sesuai dengan harapan dari De La Fuente sebagai seorang pemain yang mengisi sebuah squad yang penuh dengan pemain yang semuanya punya level kemampuan yang setara. Dan ini membuat balance dari De La Fuente dan Spanyol ini begitu menakutkan dan ini tim yang sangat sulit dihentikan. Baik Argentina ataupun Inggris juga akan menemui begitu banyak kendala kalau bertemu dengan Spanyol ya. Makanya harus dengan cara lain sebenarnya. Kalau dengan apa namanya bermain lurus-lurus aja tuh cara lain tuh maksudnya cara kotor nggak? Iya sedikit kotor. Segala cara Sedikit kotor, sedikit provokasi sebenarnya yang lebih dibuat supaya mereka hilang konsentrasi kan. Karena tim ini terlalu rapi sebenarnya. Terlalu rapi, makanya dari awal sedikit membosankan sebenarnya tim ini. Terlalu taktikal, terlalu sistem, terlalu bergeraknya itu kayak futsal, kayak Coach Soto mengajari timnas futsal kita gitu. Dan udah kelihatan. Dan sebenarnya mirip-mirip sedikit dengan PSG yang kalau tadi bilang Zabal mempres sebagai pemain pertama yang menjadi back itu juga dilakukan Luis Enrique kan sebenarnya di PSG dengan Dembele. Tapi Dembele tidak melakukan itu di Prancis karena Deschamps beda lagi kan. Dan ini bukti juga betapa De La Fuente juga tahu betul ya bahwa memang kondisi wingback dari Prancis ini sama sekali tidak sempurna dan Pedro Porro tampil begitu impresif pun juga dengan Cucurella dan bagaimana menemukan momen yang tepat justru membuat laga ini semakin sulit untuk Prancis dengan gol well taken sangat tenang bagi seorang wingback dengan finishing side foot lagi. Luar biasa nih dari Pedro Porro dan ini adalah juga pembeda selain di area sentral lapangan tengah di kedua posisi wingback ini Spanyol unggul dan Luca Digne. Ini satu laga yang tentunya akan coba dia lupakan tapi tentunya akan terus ada dalam mimpinya. Berarti dalam pertandingan ini kalau kita mencari siapa yang salah sepertinya di Deschamps ya yang tidak mempunyai plan B. Agak kecewa dengan responnya sebenarnya ya. Sangat. Karena pemain nggak bisa berbuat banyak juga kalau ngelihat permainan ini. Dan ketika para pemain lihat ke sisi lapangan, Deschamps seperti sudah kehabisan akal. Dia duduk gitu kan dan kelihatan shocknya dan tidak bisa bereaksi tepat. Seolah bahwa apa yang dia persiapkan itu hancur dengan cederanya Saliba, dengan adanya gol dari Oyarzabal sebelum hydration break pertama. Ini membuat game plan dari Prancis tak berjalan mulus tapi kembali ya. Ini tim yang sebelum laga ini 16 gol mereka lesakan tapi kemudian sama sekali tidak bisa mengganggu pertahanan Spanyol dan Unai Simon juga harus kita berikan kredit karena ada attempts on target yang ditawarkan bisa dimentahkan oleh Unai. Keputusan dia keluar dari gawang dari Tapi ini juga menarik karena Lamine harusnya mungkin mendapatkan setidaknya 1 kartu kuning ya. Dengan challenge-challenge yang dia lakukan di laga ini cukup beruntung tidak ada hukuman tambahan bagi Lamine Yamal juga. Dan kalau kita lihat Prancis sendiri sebenarnya belum dapat lawan tangguh ya. Maroko yang kita harapkan pun Kecewa ternyata tanpa Saibari mereka memilih cara bermain yang lain tidak seagresif ketika melawan Belanda. Lawan Paraguay praktis bertahan ya itu berarti Prancis memang mengandalkan skill individu. Tapi ketika dihadapkan dengan tim yang mau bermain yang secara sistem tahu apa yang mau mereka lakukan, duel nyerang ya. Ternyata Prancis ya cuma tim bertabur bintang. Sistem tidak ada ya. punya jalan untuk menemukan gawang. Dan memang terlepas dari kehebatan dari 4 pemain di lini serang Prancis, backline ini nggak teruji kan. Mereka terlihat memang dalam beberapa kesempatan agak mengkhawatirkan dan ini langsung dieksploitasi oleh Spanyol di laga ini bahwa kalau ada tim yang berani tampil positif dengan coba mencari momen yang tepat dengan upaya build up yang juga begitu baik maka pertahanan ini juga akan dengan mudahnya ditembus. Dan ini juga menjadi bukti ya di sepak bola saat ini, sepak bola modern, sistem itu lebih baik daripada permainan individu ya. Betul. Dan kalau kita bicara misalnya kayak Prancis juara 2018 kan skuadnya ya
secara skill individu oke, tapi mereka punya 3 gelandang. Iya. Mereka tidak bermain memang. double pivot kayak begini dan double pivotnya itu ya tidak teruji memang. Tidak teruji. Dari awal butuh lawan yang tangguh. Iya. Tinggal lebih dikit aja mereka udah kewalahan kan. Mau ganti Kone, mau ganti Tchouaméni, mau ganti Rabiot. Ya ini bukan Kante Prime apa? Pedro Porro. Man of the match. Keren. Ya itu lapangan tengah yang Kalau versi kita man of the match siapa? nggak bisa ketemu. Bang Adi siapa lawannya. man of the match? Man of the match untuk Spanyol, gue melihat di laga ini ya Porro setuju sih gue. Poro, oke. Poro. Mat, Rodri. Rodrigo. Bang Ibnu, Gue selain 2 itu udah, gue pengen beda aja. Kukurea sih. Korea. Gila sih. Pedro Porro lah. Poro ya, Pas. satu gol ya, satu gol untuk De clean La sheet. Fuente menambah lagi rekor unbeaten di major turnamen. Gila. Gila emang. Laga 13 kemenangan, 1 Elit, hasil elit. imbang ya. Dan juga masih on track untuk menjadi gol terdikit ya. Ya. kebobolan Memecahkan, ya. iya memecahkan Satu ya. 2 gol. Iya clean sheet ya. Iya. Pertandingan ini gila ya. Jadi Anjing sejauh ini Laporte baru Liga Arab loh itu Laporte backnya. gila. Tapi sistem yang Udah buat balik, dia udah jadi balik ke bagus. La Liga. Liga Udah Arab. balik Liga ke La Arab Liga. pun keteteran lawan Bitrovi Al Hilal kan. Susah juga dia di Liga Arab. Tapi Itulah ternyata artinya memang pelatih berkelas. Tapi ternyata Iya. sistem membuat Iya. dia itu masih gak habis pikir bangke. Iya. Gue tuh selalu mikir kalau Portugal dibikinin sistem kayak gini yang enak tuh enak banget tuh main Ya bola. makanya itu dia. Iya kan? Portugal Yang- bisa banget. Timnya Makanya saya tuh agak bingung kenapa pelatih-pelatih di Bruno. timnas itu rata-rata yang bukan apa ya, yang karakternya tuh kayak Desam, Roberto Martinez, Ancelotti, ya memang manajemennya oke Management. dan ya mengandalkan skill individual pemain kan. Iya. Kenapa nggak banyak yang kayak De La Fuente gitu? De La Fuente mungkin ada Bielsa juga, tapi Bielsa dengan tim yang keliru gitu kan. Uruguay. Dan Wah tapi itu kacau sih. Kalau yang lain bertanya dia numpuk Kalau- pemain di depan sebenarnya itu. kalau Inggris- Bielsa kayaknya udah lewat ya zamannya Iya. kayaknya udah. Udah itu total football tahun 80 Iya. itu. eh, Total football tahun 80 itu. mungkin Inggris pernah coba dengan Southgate kan dari kelompok umur. Iya, kelompok Dia umur. juga Ya. sangat mengutamakan grassroots rebuilding bagi Inggris dan mengenalkan para pemain yang naik kelas sama-sama sama Southgate gitu kan. Tapi kemudian terbentur untuk coba melewati garis finish. Dan yang coba untuk melewati garis finish adalah Thomas Tuchel yang mungkin akan membawa Iya. Inggris Iya. berpotensi untuk bisa bertemu dengan Spanyol misalnya Push. Mentoknya cuma di Wih. itu ya, Push. di semifinal dan finalnya aja Iya, tuh ya. kan bagi tinggal Southgate. bagaimana coba untuk melewati psychological barrier itu kan. Tapi inilah ya contoh lagi-lagi ya kita dikasih contoh bahwa semuanya tuh ada awalnya. Ya maksudnya De La Fuente dengan tim ini tuh nggak Iya, serta merta muncul tiba-tiba ditunjuk di atas gitu ada ya. bikin dari bawah. Sistem itu dibikin dari bawah Iya. gitu dan mau pemain yang kayak kita ragukan kayak Laporte, Pedro Porro, jujur ya tetap akan jadi bagus kalau pelatihnya mengenal mereka, pelatihnya Iya, bikin iya, iya. sistem yang nyaman buat Iya. mereka dan Kalau mereka mau sepak mendengar bolanya pelatih. base-nya on system, Mat. Betul. Tapi kalau based on kayak Ancelotti, dia ketemu kapan aja udah jadi-jadi aja. Iya dan harus dapat ya kalau dia di Everton juga akan hancur. Kan? Iya. Ya, maksudnya harus memang Ketemu pemainnya. pemainnya. Iya. dia punya ini setelah Morata nggak ada bahkan dia punya penggantinya gitu. Masih ada sistem yang Dan itu tetap udah dia berlangsung. siapkan. Iya. ya. iya. Dan Morata itu juga bermain di sini nggak jadi nomor 9 murni kan. Morata itu juga Iya. kita nggak pernah tahu apa yang cocok buat dia kan sebagai Iya, iya. striker kah atau sebagai Dari flank. iya di belakang. 9,5 juga itu Iya, pemain. Nah, Kalau sistem kayak De La Fuente ini siapapun pemainnya masih bisa berjalan nggak? Bisa. Bisa dong. Ya, semua pemain sudah tahu tugas masing-masing di Iya. posisi masing-masing dan di setiap posisi ada 2-3 pemain yang sudah paham betul bagaimana cara kinerja dari De La Fuente yang membuat Spain ya tim yang sangat tangguh dan tadi buktinya kan Prancis yang begitu dikdaya, offense sangat luar biasa, mampu dicekik, dibuat tak berdaya dengan pressnya dari Spanyol dengan melakukan upaya untuk lawan melakukan turnover di zona Gila. justru di mana Spanyol sangat impresif gitu di sepertiga akhir bidang permainan lawan. Iya. Jadi sesuai dengan rencana, mungkin Deschamps punya game plan yang sebenarnya tadi sempat mulus, tapi kemudian rusak dengan foul dari Penalti. Luka Digne Iya, gitu kan. betul. Dan Momen- bahkan Lamin pun juga di sini tampil akhirnya untuk bisa menjadi pemain yang memberikan aksi signifikan juga kan. Spanyol tuh membuat seorang Olise, Mbappe, Dembele nggak bisa Faktor passing. Nggak bisa. Nggak bisa passing. Bukan karena mereka underperform ya enggak, Bukan. tapi sistemnya Spanyolnya memang membuat yang mereka membuat. tiba kunci sistem Iya. susah memang Tadi bermain kan- melawan tim ini. Iya, tadi kan kita berbicara pre-match tentang gimana kalau Prancis nggak megang bola.
apakah Iya. offense mereka akan sedahsyat itu, ternyata ya nggak sama Iya. sekali. Dan makanya kalau ditanya apa yang bisa dilakukan lawan Spanyol, ya yang dilakukan Cape Verde menumpuk Iya. seluruh pemain di Iya. belakang. Cuma itu opsinya. Itu karena mereka nggak punya striker yang Iya. nomor 9 juga kan. Mereka butuh ruang. Kalau ruangnya nggak dikasih, ya selesai. Tapi ya kita hanya bisa menahan imbang, Ya. bukan bisa Bisa mengalahkan unggul, ya. mereka ya. Iya. Oke guys, itu dia tadi Seru-seru. pertandingan semifinal pertama antara Spanyol melawan Prancis yang akhirnya dimenangkan oleh Spanyol 2-0, cukup sempurna. Ya. Kita akan kembali lagi besok di semifinal kedua antara Argentina melawan tim jagoannya Bang Ibnu. Juara Inggris juara. Three Yakin. Lions. Inggris. Kalau- Jadi guys, tadi ada pertanyaan menarik menurut saya. Bang Mamat, pilih syukuran sembelih 3 singa aja di semifinal atau di final? Di Kayaknya lebih cepat lebih baik ya. supaya Kalau- lah ini ya. Juara Inggris. Nah, kalau hari ini kita ngelihat kan sistem permainan yang sangat bagus. Wah, besok lawannya. kita besok akan melihat rap-rap ini. kerusuhan, Chaos kerusuhan. football, chaos football. Ya, besok chaos yuk. Kerusuhan Tapi di Inggris juga kan lapangan. sistemik sebenarnya. Sistemik. Tapi Inggris kan secara permainan tetap Chaos rusuh football. Tomorrow chaos pemain-pemainnya. football. Tapi gua Let's tetap see. Wah, masih kita lihat meyakini Messi Inggris dijaga akan juara. fans ya. Woi, udah ada lagunya. Udah ada lagunya loh, Jets fan. Jangan hati-hati loh. Pedro Porro tadi kita bilang Weh, titik itu lemah. dia. Ternyata Apa-apa? man of the match. Man of the match ya. Ya. Tottenham. Oke, tolong di ini lagi aja nggak apa-apa biar bagus besok. Oke guys, terima kasih banyak sudah menemani kami semua. Sampai jumpa besok. Kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you. Dadah. Thank you, thank you.